kembali lagi bersama saya Kristanti, dan di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Ade Arsi yang akan menjawab beberapa pertanyaan terkait bagaimana kebijakan negara-negara ASEAN di tengah pandemi COVID-19. Nah, langsung saja pertanyaan pertama saya yaitu Singapura dan Korea Selatan telah melakukan resesi. Nah, bagaimana kemudian nasib ekonomi Indonesia terkait hal tersebut? Setelah Singapura, satu lagi negara di jajaran ekonomi terkuat di kawasan Asia resmi menyatakan masuk dalam jurang resesi. Nah, Korea Selatan ini atau Korsel ini adalah resesi pertama yang dialami mereka sejak krisis keuangan tahun 1998. Pandemi COVID-19 ini memukul perekonomian negara-negara yang selama ini dinilai kuat pertumbuhan ekonominya itu. Korsel masuk jurang resesi setelah 2 kuartal berturut-turut mencatat pertumbuhan ekonomi negatif. Nah, pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan PDB Korsel ini mengalami kontraksi sekitar 2,9%. Dan kuartal sebelumnya ekonomi Korsel ini terkontraksi sekitar 1,3%. Nah, Bank of Korea ini mengatakan kontraksi ekspor yang dialami negara ini dipicu karena penurunan ekspor mobil, produk-produk perminyakan, dan batu bara. Kejatuhan ekonomi Korsel ini tentu berpengaruh terhadap kinerja negara mitranya, tidak terkecuali Indonesia. Nah, potensi efek negatif dari resesi Korea ke Indonesia relatif besar karena Korea adalah salah satu tujuan ekspor penting. Nah, mengutip data Badan Pusat Statistik BPS, Korsel ini masuk dalam 10 negara destinasi utama ekspor Indonesia. Produk ekspor andalan Indonesia ke Korsel berbasis komoditas seperti batu bara, karet, biji mineral, hingga bubur kertas dan kayu. Adapun nilai ekspor Indonesia ke Korsel ini mencapai sekitar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat dalam 5 bulan pertama 2020. Nah, pangsa pasar mencapai 3,93% dari total ekspor, karena ini merupakan salah satu investor strategis bagi Indonesia. Nah, memburuknya perekonomian Korea Selatan juga dikhawatirkan bisa memberi dampak buruk pada arus modal dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA. Nah, Korea Selatan ini merupakan salah satu sumber investasi terbesar di kawasan Asia, apalagi karena banyak industri padat karya nasional yang tergantung dengan suplai dan investasi Korea, sehingga bila resesi memburuk, industri nasional bisa terkena pukulan yang signifikan. Kemudian khususnya juga untuk proyek-proyek investasi padat modal dengan Korea seperti investasi besi yang pasar globalnya juga ikut turun, seperti itu. Nah, selanjutnya mengutip data dari BPS, struktur ekonomi Republik Indonesia hingga kuartal 1 2020 masih mengandalkan konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 58,14%. Kondisi ini jadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena ketergantungannya dengan negara lain tidak terlalu besar dan bisa menjadikan konsumsi dalam negeri sebagai penggerak untuk memulihkan ekonominya sendiri. Bagaimana menurut Anda terkait hal tersebut? Terkait hal itu sebenarnya yang penting diperhatikan pemerintah adalah bagaimana bisa kembali menstimulus daya beli masyarakat untuk mendongkrak konsumsi dalam negeri. Nah, yang perlu diperhatikan Indonesia adalah arah dari konsumsi domestiknya seperti apa. Nah, Indonesia juga berpeluang selamat karena belakangan cukup giat mencari pasar ekspor alternatif. Ini dirasa cukup efektif menekan efek ekonomi dari negara-negara besar yang saat ini mengalami resesi. Kita masih punya alternatif lain, misalnya ke Eropa. Kemarin Swiss meningkatkan, Swiss menjadi kanalnya Eropa juga. Belum lagi kita bicara mengenai potensi dengan UK. Dengan berbagai upaya yang saat ini telah dilakukan pemerintah,
bukan tidak mungkin Indonesia malah diuntungkan dengan kondisi ini karena berpeluang mengisi slot-slot ekspor yang sebelumnya diisi negara-negara yang saat ini tengah resesi. Ini menjadi momentum yang bagus dari perdagangan internasional. Justru kita ini surplusnya tebal ini. Ini yang seharusnya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi kita di masa depan dengan berbagai upaya yang saat ini telah dilakukan pemerintah. Bukan tidak mungkin Indonesia malah diuntungkan dengan kondisi ini karena berpeluang mengisi slot-slot ekspor yang sebelumnya diisi dengan negara lain seperti itu. Nah, salah satu kebijakan yang dikeluarkan di tengah pandemi ini adalah pasar ekspor baru. Bagaimana menurut Anda terkait hal tersebut? Baik, menurut saya menyasar pasar ekspor baru tentu tak semudah membalikan telapak tangan. Perlu adanya upaya dari produsen untuk melakukan penyesuaian spesifikasi barang dengan kebutuhan di negara yang jadi tujuan ekspor baru. Nah, ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Dima Yudhistira dia mengingatkan butuh pengamatan yang akurat baik dari pemerintah maupun para pelaku usaha agar produk Indonesia ini bisa benar-benar terserap di negara tujuan ekspor baru. Negara-negara yang punya permintaan spesifikasi produknya itu berbeda, kan enggak bisa shiftingnya dari Korea ke Afrika itu kebutuhannya beda, spesifikasinya juga beda, mungkin harganya butuh yang lebih murah dan kualitasnya lebih rendah. Jadi ini tergantung kemampuan eksportir kita untuk menyesuaikan demand dari tiap negara. Jadi butuh intelijen pasar seperti itu. Demikianlah sesi tanya jawab bersama Saudari Ade Arsy. Terima kasih atas jawaban dan waktunya.